Baik anak-anak, berikut adalah PowerPoint terkait dengan materi neraca lajur atau kertas kerja atau yang sering kita sebut sebagai worksheet pada perusahaan jasa. Sebelum kita membahas tentang materi neraca lajur, kalian perlu tahu tentang kompetensi dasar pada materi neraca lajur. Yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu 3.6. Menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur worksheet untuk perusahaan jasa. Untuk KD keterampilan, yaitu menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa. Adapun tujuan yang nantinya diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama adalah kalian mampu mengidentifikasi berbagai bentuk format neraca lajur dengan teliti. Yang kedua, kalian mampu menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu mengkaitkan hasil posting transaksi penyesuaian ke dalam buku besar dengan penyusunan neraca lajur dengan benar. Yang keempat, kalian diharapkan mampu menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa dengan baik dan benar. Untuk IPK, sama, yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk format neraca lajur, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan jasa, mengkaitkan hasil posting transaksi penyesuaian ke buku besar dengan penyusunan neraca lajur, dan IPK untuk keterampilan adalah menyusun neraca lajur atau worksheet pada perusahaan jasa. Berikutnya kalian perhatikan bentuk siklus dari akuntansi pada sebuah perusahaan. Nah, posisi neraca lajur ada di sini. Maka bisa diartikan bahwa penyusunan neraca lajur kita susun setelah kita menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian sebelum kita menyusun laporan keuangan. Apa itu neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet? Yaitu suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Karena bentuknya yang berlajur-lajur, maka kertas kerja ini sering kita sebut sebagai neraca lajur. Ada beberapa manfaat dalam penyusunan neraca lajur. Yang pertama yaitu memudahkan sebuah perusahaan dalam menyusun laporan keuangan sebagai sarana penggolongan dan peringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Ini beberapa manfaat penyusunan neraca lajur. Ada beberapa format di sini. Kalian bisa lihat ada format neraca lajur 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Coba kalian amati dan perhatikan, kemudian kalian identifikasi apa perbedaan dari beberapa format neraca lajur berikut. Kalian identifikasi perbedaan dan persamaannya, kalian diskusikan dengan teman kalian. Di sini berikutnya ada bentuk format neraca lajur berikut dengan langkah-langkah dalam penyusunan. Kalian amati dua contoh penyusunan neraca lajur, yang pertama ini, yang kedua ini. Kemudian nanti kalian analisis apa saja prosedur penyusunan neraca lajur, langkah-langkahnya dalam bentuk flowchart ya. Berikutnya adalah ini ada contoh neraca lajur atau kertas kerja. Kalian amati, kemudian kalian analisis akun-akun apa saja yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau kertas kerja. Kalian tulis hasilnya, kemudian nanti kalian share di Microsoft Teams atau WhatsApp group. Ya, nanti di situ juga Ibu akan memberikan soal-soal latihan yang berhubungan dengan neraca lajur atau kertas kerja. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa langsung chat melalui MT atau WhatsApp group ya. Nah, di sini ada yang ditanyakan, kalau tidak ada saya akhiri dulu. Demikian penjelasan dari materi kertas kerja.